Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiem semuanya. Kali ini, Mimin akan berbagi kisah tentang seorang duda miskin yang sedang berjuang untuk menjadi orang sukses. Bisa dibilang, duda ini adalah seorang pejuang rupiah seperti kita semua bosku. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ia secara tak sengaja mengalami sebuah kejadian menarik berkreasi dengan seorang bulurah yang alim tapi jilbab. Hah, gimana tuh maksudnya? Apanya itunya lah pokoknya. Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Hidup tak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang di bawah, kadang juga di atas. Kita tidak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi ke depan. Hidup ini pasti akan mengalami fase suka dan duka, pahit manis, hitam putih dan lain sebagainya, dan pasti banyak rintangan. Seperti halnya yang saat ini sedang aku jalani. Cerita ini adalah kisah klasik untuk masa depanku. Aku Santo, berasal dari kota Semarang. Dan saking aku sudah merasa penat di kotaku, akhirnya aku mencoba untuk hijrah ke kota lain, yaitu di Gresik, dan aku menetap di sana. Pada waktu itu, aku berpikir bahwa Gresik adalah kota yang tepat di mana aku akan memulai sebuah usaha dan berkarya. Perlahan aku membangun suatu usaha dengan baik, bisa dibilang berjalan dengan sukses. Akan tetapi, banyak juga orang yang tidak bisa sukses dalam membangun usaha di Gresik karena persaingan yang begitu merayap. Apalagi kalau kita tidak berhati-hati dalam menjalankan bisnis usaha dengan orang lain. Usaha yang kita rintis dan kita bangun dari nol pun bisa saja hilang dalam sekejap karena keteledoran kita. Dan inilah yang kualami pada waktu aku mendirikan suatu usaha di kota lain. Aku membangun suatu usaha dan cukup sukses. Semua sudah bisa aku miliki, mempunyai istri cantik, rumah, mobil, dan hampir semua yang aku inginkan bisa kudapatkan. Tetapi, aku merasakan semuanya hanya sesaat saja. Seketika sejak bisnisku mulai mengalami penurunan, dan bisnisku ditipu oleh rekan bisnis juga di kala itu. Aku pun tidak membiarkannya begitu saja, aku pantang menyerah. Aku langsung sadar kalau aku harus berusaha bangkit lagi. Lalu, aku mulai dari menjual semua apa yang kumiliki untuk memulai bisnis baru dan dari nol lagi. Sesaat setelah aku mulai lagi, namun sepertinya yang di atas berkehendak lain. Semua yang aku usahakan masih gagal, belum menuai hasil sama sekali. Hingga semua aset dan harta yang kumiliki tidak ada yang tersisa, dan lagi-lagi aku pun hanya bisa pasrah. Tapi bersamaan dengan itu, ada yang sama sekali kurang pas pada keluargaku. Yang paling aku sesali adalah kenapa pada saat aku terpuruk, anak dan istriku lebih memilih untuk meninggalkanku. Sekarang, hanya tinggal gubuk saja yang aku miliki. Dan itu pun harus segera aku jual. Dan akhirnya, aku putuskan untuk pulang ke kampung halaman saja. Sesampainya di kampung, pada akhirnya, dengan uang hasil penjualan rumah, langsung aku buat modal lagi untuk usaha kelontong di kampung halamanku. Usaha itu, aku mulai pada awal tahun 2023, sebuah usaha toko bahan pokok yang aku dirikan. Sementara, toko ini masih sangat sepi pembeli ataupun pelanggan. Dan lagi-lagi, aku harus bertahan tetap membuka usaha toko kelontong yang sudah aku dirikan tersebut. Step by step aku lakukan, dan selang beberapa bulan, mulailah terlihat ramai pembeli ataupun pelanggan. Aku pun dalam hati berkata, aku harus bisa bangkit kembali, meski menjalani hidup dengan sebatang kara. Untuk sementara, rumah yang aku tempati adalah rumah peninggalan dari orang tuaku yang sudah lama tak berpenghuni dan dengan bentuk seadanya saja. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarku. Karena memang sudah lama sekali aku tidak kembali ke kampung halamanku, termasuk dengan keluarga Pak Lurah yang kebetulan tidak begitu jauh dari rumahku.
Dan memang keluarga Pak Lurah sangat mudah bergaul dan langsung bisa akrab denganku. Apalagi dengan Ibu Lurah yang basically orangnya kalem, loyal, masih muda dan super cantik dengan stylenya yang berhijab. Hehehehe. Mengenal Ibu Lurah yang umurnya sekitar 41 tahun dan Pak Lurah yang sudah sekitar 50 tahun memang terpaut sangat jauh untuk dibandingkan. Seiring waktu aku pun mulai sering sekali mengobrol dengan keluarga mereka. Ibu Lurah ini juga sudah menjadi langganan di toko aku, jadi wajarlah kalau kita akrab. Saking seringnya bertemu Ibu Lurah dalam benakku pun berkata jujur, aku memang terpesona dengan keindahan pada diri Ibu Lurah. Dan dia juga sangat baik sekali kepadaku, karena setiap belanja di tokoku, Bu Lurah sering sekali mengajak ngobrol dan ngajakin aku untuk bercanda. Dan tak jarang juga Ibu Lurah bercanda ke aku begini, "Mas Santo, kok masih betah aja sendirian terus?" Lalu aku pun tersenyum mendengar candaan Ibu Lurah itu. "Iya Ibu, masih kepingin sendiri aja, ini kayaknya masih trauma, hehe," jawabku. "Oh, yang sabar Mas Santo," sahut Ibu Lurah sambil pergi meninggalkan toko sehabis belanja. Setelah Ibu Lurah pergi, pikiranku pun mulai terganggu dengan wajah Ibu Lurah yang mempunyai paras ayu dan polos. Dalam benakku terlintas, kok Ibu Lurah mau ya sama Pak Lurah? Padahal kakan umur mereka terpaut jauh sekali. Apakah karena Pak Lurah seorang yang kaya raya, sehingga Ibu Lurah pun mau dengan Pak Lurah? Lamunanku mulai kemana-mana, membuat aku semakin penasaran. Rasa-rasanya, aku pun mulai terinspirasi dengan sosok Ibu Lurah. Sesuai dengan tipeku, perempuan yang kalem dan tidak terlalu banyak tingkah gayanya. Ibu Lurah sangat jarang sekali berdandan dan memakai makeup. Paras wajahnya pun natural dan sangat sedap di pandangan mata hatiku. Pada suatu waktu, ketika sore hari itu, Ibu Lurah kembali ke toko untuk membeli sabun cuci dan sikat gigi. Seperti biasanya, sama sekali tidak pernah berubah, Ibu Lurah pun tampak cantik di setiap harinya memakai baju panjang dan kerudung warna krem. Keindahan dirinya pun begitu sempurna dan aku pun menyapa duluan. "Wah Ibu Lurah, tambah segar saja. Mau acara kemana sih Ibu?" tanyaku. Dengan tersipu malu, Ibu Lurah langsung menjawab, "Oh, Mas Santo ini bisa aja, mentang-mentang gak ada istri, berani gombalin perempuan lain, hehehe. Ini mau arisan ke kampung sebelah Mas Santo, terus mampir mau beli teh dan gula Mas. Kebetulan di rumah pas habis, nanti Bapak bisa marah." Tapi beneran loh, Ibu sore ini sangat indah menawan sekali, kataku sampai terkagum-kagum. Ngiri juga sih sama Pak Lurah yang sudah tua bisa mendapatkan si cantik kayak gini. Sambil aku mengambil teh dan gula, ternyata Ibu Lurah bercerita bahwa ia menikah sama Pak Lurah bukan karena didasari dengan cinta, tapi karena memang perjodohanlah yang mengharuskannya menikah. Karena mungkin dulu sudah memiliki perjanjian perjodohan antara kedua orang tua. "Jadinya aku ya nurut aja Mas," kata Ibu Lurah. Dari penjelasan Ibu Lurah tadi, semakin menambah rasa penasaranku. Pikiran kreatifku semakin tak karuan. Aku harus bercandain Ibu Lurah terus nih. Siapa tahu Ibu Lurah punya keinginan kreatif dengan yang lebih muda, batinku. Akhirnya, Ibu Lurah berlalu meninggalkan tokoku karena memang mau pergi ke arisan. Setelah itu, aku mandi dan berdandan lebih beda dari biasanya, agar lebih kelihatan fresh lagi. Siapa tahu nanti Ibu Lurah pulang lihat aku dan tertarik. Kataku dalam hati. Pikiranku pun mulai berkreasi, tapi aku tetap menjaga sikap di depannya, mencoba untuk selalu menghormati Ibu Lurah. Bukan hanya sebagai Ibu Lurah, dia pun kelihatan seperti perempuan yang solehah, kalem, dan ramah. Kemudian aku bersantai saja di depan toko sambil ngemil dan secangkir kopi hangat.
Tiba-tiba datang seorang ibu muda dan putrinya untuk beli sesuatu. Namanya Bu Anik. Bu Anik juga mempunyai wajah yang cantik, tapi sayangnya aku tidak tertarik karena orangnya sedikit lebar. Dan pada dasarnya, aku memang kurang suka perempuan yang lebar. Hehehehe. Bu Anik pun sedikit genit sih kepadaku. Cuma aku memang tidak mempunyai rasa tertarik kepadanya. Lalu, kulanjutkan bersantai. Di depan toko menikmati senja sore hari, serasa hidupku tak ada beban sama sekali. Tetapi yang sebenarnya kurasakan adalah aku sangat kesepian sekali setiap hariku. Aku adalah seorang duda dan hidup sebatang kara. Tidur pun hanya ditemani oleh bantal dan guling merek Fablo seharga 50.000 di Shopee. Mencoba untuk tetap santai, agar semua ini tak mengganggu pikiran dan aktivitasku. Tiba-tiba, Ibu Lurah pun pulang dari arisan dengan membawa suatu bingkusan makanan dan langsung menuju ke tokoku. Ini Mas Santo, aku bawakan nasi kotak. Siapa tahu Mas Santo belum makan dari tadi. Ucap Bu Lurah. Aduh, Ibu Lurah kok repot-repot sekali. Tahu aja kalau aku belum sempat makan, Bu. Hehehehe, kataku. Iya tahulah Mas Santo kan nggak ada yang masakin, jawab Ibu Lurah. Iya juga sih Bu, hehehehe, kataku. Coba aja kalau Ibu Lurah yang masakin, pasti enak sekali aku. Maaf, hanya bercanda loh Bu. Lanjutku bercanda. Mulai genit lagi nih Mas Santo. Ya nggak apa-apa juga kalau Mas Santo mau bayarin, ucap Ibu Lurah sambil tersenyum manis. Kalau memang benar begitu, aku mau Bu. Daripada repot-repot cari di luar, mendingan dimasakin Ibu Lurah, tinggal hitung aja per bulannya. Dalam hati aku senang sekali. Semakin banyak kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Lurah nih. Akhirnya, tawaran itu menuai kesepakatan dan mulai besok, aku sudah dimasakin oleh Ibu Lurah. Dan setiap harinya, Ibu Lurah selalu menghantar makanan ke toko. Setelah sekian hari, aku sering diantarkan masakan oleh Ibu Lurah. Aku mulai memberanikan diri untuk bertanya sesuatu ke Ibu Lurah. Bu, aku mau bertanya ke Ibu Lurah, tanyaku. Tanya apa Mas Santo? Katanya. Ibu kan sering nganter masakan ke sini. Apa Pak Lurah nggak curiga atau cemburu, Bu? Nanti dikira ada apa-apa, terus jadi sesuatu, Bu, ucapku. Oh, itu enggak lah Mas. Kan Bapak sudah tahu kalau sekarang aku masakin Mas Santo, tutur Ibu Lurah kepadaku. Wah, asyik dong, sahutku. Asik kenapa Mas Sano? Tanya Bu Lurah penasaran. Waduh, aku keceplosan bicara, aku jadi gugup ah. Enggak bu, enggak apa-apa, jawabku gugup. Kenapa Mas Santo jadi gugup gitu? Kenapa Mas? Tanya Bu Lurah lagi. Maksudnya, enak ngobrolnya kalau Pak Lurah gak cemburuan, kilahku. Kirain, ada apa Mas? Bikin penasaran aja, sahut Bu Lurah. Karena udah kadung keceplosan dan membikin Ibu Lurah penasaran, aku pun memberanikan untuk jujur. Kalau boleh jujur nih, sebenarnya aku memendam rasa sama Ibu Lurah, tapi aku gak berani mengungkapkan. Hehehe. Supaya kelihatan gak langsung omonganku ke Ibu Lurah sedikit aku buat bercandaan. Mas Santo ini makin guenit aja, gitu tuh kalau kelamaan sendirian, makanya cepet cari istri Mas biar gak sendirian, tuturnya. Waktu itu tokoku lagi sepi, aku mencoba untuk meyakinkan Ibu Lurah lagi dengan minta menemaniku makan bersama. Ternyata Ibu Lurah mau menemaniku makan bersama. Dari situlah kami semakin akrab. Setelah makan, ketika Ibu Lurah hendak ke belakang, aku pun mulai memberanikan diri untuk bilang. Tanpa kuduga Ibu Lurah pun tidak menolaknya. Bu, boleh nggak saya? Tanyaku. Boleh Mas, aku penasaran sama Duda, pasti enak dan kreatif jurus-jurusnya, jawab Bu Lurah. Di balik kalimat Ibu Lurah, ternyata mau juga. Tanpa rasa canggung, dan akhirnya semua kreativitas telah terkreasi kan, terjadi di tokoku waktu itu. Klepak, klepok,
Ichikiwir, cukuruguk nyos. Suara nyanyian pertandingan game kreativitas bertalu-talu dalam toko kelontongku. Bu, sepertinya aku tidak bisa menandingi Bu Lurah dalam pertandingan kreatif ini. Kita lanjut nanti lagi ya. Aku sudah kalah kreatif 2 kali nih, ujarku. Ah, Mas Santo, tapi aku mau lagi. Ayo Mas, kita tanding kreativitas lagi. Nanggung banget. Ah, ucap Bu Lurah manja dan super excited. Dan dengan sedikit terpaksa namun senang, aku tetap meladeni permainan kreatif jurus-jurusan berkreasi dengan Bu Lurah. Ya, meskipun ini pertandingan kreatif yang terakhir untuk hari ini, jujur aku sudah tidak kuat. Aku sangat tidak menyangka kalau Bu Lurah yang alim ini jago banget dalam hal game kreatif jurus menjurus. Begitu banyak jurus kreatif yang dia keluarkan, sampai-sampai aku kewalahan dan kalah berkali-kali dalam pertandingan kreativitas ini. Selang beberapa bulan, Pak Lurah yang sebelumnya memang sedang sakit-sakitan, kini Pak Lurah telah meninggal dunia dan aku pun mempersunting Ibu Lurah. Sekarang, aku lakukan pekerjaan kreatif setiap harinya tanpa ada rasa takut dan malu kepada siapapun. Semua aktivitas kreatif aku kerjakan untuk menafkahi Bu Lurah. Aku begitu jatuh cinta dengan istriku yang sekarang sang mantan Ibu Lurah. Tamat. Begitulah kisah pengalaman antara aku Ibu Lurah yang soleha dan semua itu terjadi berulang kali. Malah kadang Ibu Lurah yang berinisiatif dan menginspirasiku untuk bertanding kreatif lagi dan lagi. Hingga akhirnya keberuntungan memihakku dan beliau sekarang telah menjadi istri saku. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.